Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syuaib Basyara dari kelas A ingin melanjutkan presentasi yang kedua untuk materi polimerase chain reaction atau disingkat PCR. Yang pertama ada pengertian dari PCR. PCR merupakan suatu teknik atau metode perbanyakan replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Dengan teknik ini, DNA dapat dihasilkan dalam jumlah besar dengan waktu relatif singkat sehingga memudahkan berbagai teknik lain yang menggunakan DNA. Proses PCR terdiri dari 3 tahapan, yaitu denaturasi, DNA template, penempelan annealing primer, dan polimerisasi extension rantai DNA. Denaturasi merupakan proses pemisahan utas ganda DNA menjadi 2 utas tunggal DNA menjadi cetakan atau template sebagai tempat penempelan primer dan tempat kerja DNA polimerasi dengan pemanasan singkat pada suhu 90–95 derajat Celcius selama beberapa menit. Komponen-komponen yang diperlukan pada proses PCR adalah template DNA, sepasang primer yaitu suatu oligonucleotida pendek yang mempunyai urutan nukleotida yang komplementer dengan urutan nukleotida DNA template DNTPS, buffer PCR, magnesium klorida, dan enzim polimerasi DNA. Proses PCR melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, pradenaturasi DNA template. Selanjutnya, denaturasi DNA template. Yang ketiga, penempelan primer pada template. Selanjutnya, yang keempat, pemanjangan primer extension. Yang kelima, pemantapan. Selanjutnya, tahap 2 sampai dengan 4 merupakan tahap berulang atau siklus, di mana pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah DNA. Untuk metode dari PCR ada 4. Yang pertama cold PCR, Pinch PCR, Pressure PCR, dan Tetra Arms PCR. Yang pertama cold PCR yang prinsipnya adalah denaturasi selektif mismatch heteroduplex DNA, campuran DNA tipe muatan dengan tipe wieldnya pada tisi suhu kritikal. Fungsinya pengayaan fragmen DNA yang mengandung mutasi pada populasi satu sel dan deteksi mutasi gen. Dan aplikasinya pengayaan gen KRAS dan gen P53 yang membawa mutasi yang jumlahnya sedikit pada kanker paru. Deteksi mutasi DNA BRAF dan KRAS pada kolon kanker. Selanjutnya, meningkatkan akurasi deteksi mutasi KRAS dengan metode analisa kurva leleh atau molting curve. Selanjutnya ada metode Pinch PCR. Prinsipnya penambahan secara selektif perbanyakan fragmen DNA tipe wild menggunakan oligopeptida. Selanjutnya fungsinya untuk mendeteksi mutasi gen. Aplikasinya deteksi mutasi KRAS pada kanker kolon dengan tingkat sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi. Selanjutnya ada metode PCR suppression PCR. Untuk prinsipnya
amplifikasi spesifik pada daerah SS loop dari hairpin DNA yang terbentuk dari ikatan kompleks materi yang kuat pada ujung-ujung liker menggunakan primer spesifik gen. Deteksi keragaman gen untuk fungsinya dan aplikasinya deteksi tipe alel gen thrombin 3 interleukin A, insulin-like growth factor 2, aldus B, alpha microbin low density lipoprotein, dan yang terakhir ada tetra-arm PCR. Untuk prinsipnya, amplifikasi fragmen gen spesifik menggunakan sepasang primer pingamid atau flanking primer dan sepasang primer internal yang berposisi saling berlawanan arah. Untuk fungsinya deteksi keragaman gen dan mutasi, dan aplikasinya deteksi mutan gen PL3KTA Action 9N20 pada kanker payudara. Peran PCR dalam diagnostik kesehatan. Diagnostik kelas sebelum PCR dipopulerkan sebagai metode deteksi dalam klinis, menggunakan metode analisa protein sebagai sarana dalam melakukan deteksi suatu penyakit. Tidak mengejutkan bahwa sistem deteksi yang banyak dipakai atau ditawarkan pada suatu institusi kesehatan seperti rumah sakit pada umumnya menggunakan metode yang mengacu pada prinsip-prinsip monokimia. Sebagai contoh yang dikenal yaitu deteksi human papillomavirus menggunakan tes Pap Smear, atau deteksi kelainan sel menggunakan metode imunohistokimia. Baik, sekian presentasi saya untuk materi kedua. Terima kasih.